Bulan separuh tanggal mengambang di langit, sesekali menghilang tertutup mega yang biru kelam. Seakan ia tidak ingin melihat apa yang sedang dan akan terjadi di pelataran bumi Mataram. Malam kini semakin tidur, udaranya lembut dan hangat. Kesibukan di istana Mataram kini kian menghentak. Tenda-tenda dipasang, puluhan obor berbaris dari sudut ke sudut. Alun-alun Mataram kini banjir manusia. Mereka menggelar tukuran semalam suntuk, ikut prihatin atas jatuh sakitnya Panembahan Senopati. Sejak sakitnya orang nomor satu di Mataram itu, keceriaan nyaris tidak ada lagi di sana. Hampir di semua sudut istana yang biasanya sibuk kini seolah mandek. Sepi dan diam. Para prajurit pengawal raja memegang tombak dengan kepala yang tertunduk. Para emban melintas dengan tidak bersemangat dan kedua bola mata mereka nampak memerah seperti kurang tidur. Di Keputren, suasananya pun tidak jauh berbeda. Sang permaisuri, yaitu Kanjeng Ratu Mas, bahkan tidak pernah lagi menikmati kelucuan ikan mas yang berseliweran, timbul tenggelam di tengah kolam, dan bermain air bening dari ujung paruh burung Garuda di tempat ngenggar-ngenggar penggali para putri itu. Hampir seluruh waktunya ia habiskan untuk menunggu suaminya yang kini terburai lemah di bilik pribadinya. Jika Panembahan Senopati kemudian berdesah atau menggerakkan badan, dengan cepat-cepat permaisuri Kanjeng Ratu Mas mendekat dan berjongkok di sisi pembaringan. Kanjeng Ratu Mas adalah garwa prameswari dari Panembahan Senopati. Ia adalah putri dari Ki Ageng Penjawi dari Pati. Ialah yang kemudian menurunkan Raden Mas Jolang yang lebih dikenal dengan sebutan Panembahan Setrograpya. "Ada apa, Kang Mas?" desisnya sambil menempelkan telinga ke mulut suaminya. "Aku tidak apa-apa, Yai Ratu." Ucapan Panembahan Senopati itu hampir tidak terdengar. "Obat itu telah membuat tubuhku semakin segar. Darah aku, rasa-rasanya sudah mengalir lagi sampai ke tulang sumsum. Aku akan segera sembuh nih, Mas." Permaisuri Kanjeng Ratu Mas kini hampir menangis. Ia tidak dapat membohongi dirinya sendiri. Sambil mengelus-elus rambut suaminya, ia kini melihat wajah Panembahan Senopati yang seputih kapas. Keadaannya pun juga tidak bertambah baik, dan rasa-rasanya suaminya kini justru menjadi semakin lemah dan kehilangan daya tahan sama sekali. "Kang Mas!" Kembali sang permaisuri itu berdesis. Panembahan Senopati tidak menjawab. Matanya kembali terpejam untuk beberapa saat lamanya, dan tanpa sadar sang permaisuri kini membengik kecil. Dengan tergopoh-gopoh, seorang tabib kerajaan kini melangkah mendekat dan memeriksa nadi Panembahan Senopati. Sang permaisuri kini menjadi semakin cemas. Sambil memijiti kaki suaminya yang semakin dingin, mulutnya kini komat kamit memohon agar suaminya kini menjadi segera sembuh. Hanya cara itulah yang bisa ia lakukan sebagai ekspresi betapa besar cintanya kepada Panembahan Senopati. Sang permaisuri bahkan tidak pernah mengira jika pada suatu saat Panembahan Senopati akan jatuh sakit. Ia tidak menginginkan semua itu terjadi karena kenangan manis bersama dengan Danang Sutawijaya yang telah ia kenal sejak usia remaja itu terlalu banyak menyimpan cerita. Di bilik pribadinya, pimpinan tertinggi Mataram itu kini masih tergolek dengan lemah. Pandangan matanya yang selalu bersemangat kini seakan pudar berbalut dengan kepasrahan. Ia kini lebih banyak terpejam. Hanya sesekali saja kelopak mata yang dipenuhi gurat ketuaan itu terbuka
namun hanya sedetik saja. Kelopak mata itu kini kembali tertutup dan nafas Panembahan Senopati pun kini juga menjadi kian tersendat. Sementara itu, Dyah Ayulaweh, sang putri dari Panembahan Senopati yang kala itu masih berusia bocah, duduk membeku di samping ibundanya yang nampak semakin gelisah. Ketika nafas Panembahan Senopati semakin tersendat, kegelisahan itu tergambar utuh dari wajahnya yang suntrut. Duduk di ujung pembaringan, dengan sesekali Permaisuri Kanjeng Ratu Mas mengelus-elus rambut ikal sang Panembahan. Pandangan matanya kosong, tanpa ekspresi apapun, dibalut kecemasan membayangkan perpisahan yang akan terjadi. Beku di depannya, Ki Juru Mertani yang bergelar Adipati Mondoroko duduk mematung dengan mulut yang kumat kamit. Tidak jelas apa yang tengah ia ucapkan. Di sebelahnya ada Pangeran Purboyo yang beberapa kali harus berpaling menatap wajah ayahandanya yang kini semakin memutih. Sesekali kedua tangannya menggaruk-garuk belakang kepalanya yang tidak gatal. Perasaan cemas dan khawatir kini menggelayut di rongga dadanya. Di sudut yang lain, Pangeran Mangkubumi yang duduk bersebelahan dengan Pangeran Singosari juga tidak kalah sedihnya. Pangeran Mangkubumi dan Pangeran Singosari adalah saudara muda dari Panembahan Senopati. Nama asli Pangeran Mangkubumi dan Pangeran Singosari adalah Raden Jambu dan Raden Santri. Pangeran Juminah kini yang terlihat paling tenang. Meskipun wajah pangeran yang masih berusia muda itu sesekali nampak berkerut, namun hanya sekejap saja. Pangeran Juminah menanggapi kejadian itu dengan sewajarnya. Raut wajahnya tetap bersih dan ikhlas. Pangeran Juminah adalah putra Panembahan Senopati yang terlahir dari putri Panembahan Mas Matiun, yaitu Retno Dumila. Agak lain dengan Raden Mas Jolang. Ia kini berdiri bersandar di dinding dengan kedua tangan yang berada dalam sakunya. Kedua bola matanya lebam bersemu merah seperti kurang tidur. Tanpa bergerak, tanpa berpaling, dan tanpa mengangkat muka, kepalanya kini tetap menunduk. Tidak sepatah kata pun yang keluar dari bibirnya. Beberapa kali ia harus menelan ludah banyak-banyak karena kerongkongannya rasanya seperti hampir tersumbat. Malam kini menjadi semakin sepi. Orang dapat mendengar jarum yang jatuh. Hanya sesekali terdengar ringkikan kuda yang lamat-lamat dari kejauhan atau suara toket yang mengagetkan. Meskipun bagai duduk di atas bara, para kerabat dekat istana itu tidak berani bersuara. Mereka hanya diam. Hanya sesekali saja saling melirik dan sekilas menatap Panembahan Senopati yang kini telah terbaring lemah. Baru menoleh ketika dari sela-sela giginya Panembahan Senopati kemudian berdesis. Ger Jolang. Suaranya kini seperti tertelan di tenggorokan. Kemarilah, Ger. Raden Mas Jolang kini berpaling dengan agak ragu. Yang mendekat dan berjongkok di sisi pembaringan. Panembahan Senopati kini tersenyum, senyum yang seakan-akan sedang dipaksakan. Ger Jolang putra, kau kini sudah dewasa. Karena itu, kau harus bisa bertindak dan berpikir dengan dewasa. Kau bukan lagi anak-anak yang hanya pandai merajuk dan kehilangan akal, Ger. Angger harus mampu bersikap sebagai seorang kesatria, sebagai seorang pemimpin. Panembahan Senopati berhenti sejenak. Setelah ia menghela napas panjang, barulah ia melanjutkan kata-katanya. Apalagi Angger adalah seorang Adipati Anom, seorang putra mahkota.
kelak Anggerlah yang akan menggantikan kedudukan Romo menjadi raja di Mataram. Karena itu, Angger harus bisa melindungi dan juga mengayomi Mataram beserta dengan seluruh isi. Raden Mas Jolang kini mengangguk dengan lemah. Melalui ekor matanya dilirinya Adipati Mondoroko. Ia tidak dapat menangkap apa yang terkesan pada dinding hati orang tuanya ketika Adipati Mondoroko justru tersenyum. Sementara pesan dari Ramandanya itu telah membuatnya semakin gelisah. Agaknya Panembahan Senopati kini melihat kegelisahan dari putranya itu. Baiklah, aku tidak akan banyak berpesan kepadamu, Nger. Karena sesungguhnya pesanku itu sudah mengandung arti yang sangat luas. Tetapi jangan lupa, di Mataram masih ada Eyang Juru Mertani. Eyang Juru itulah yang akan membimbingmu, dan Angger tidak boleh menolak. Angger harus menganggapnya seperti Angger sedang berhadapan dengan aku sendiri. Raden Mas Jolang kini menundukkan kepala selagi Ramandanya melanjutkan. Selain pada Eyang Mondoroko, Angger juga dapat meminta bantuan serta bimbingan dan juga perlindungan kepada orang-orang tua yang ada di Mataram. Ingat itu, Nger, putraku Jolang. Hadapilah masa depanmu dengan penuh semangat. Romo yakin Angger pasti berhasil. Raden Mas Jolang kini berdesir mendengar ucapan dari Ramandanya itu, seakan-akan Ramandanya itu tidak akan mampu lagi bertahan lebih lama. Bahkan ia sudah pasrah, ada keinginannya untuk berbicara panjang lebar, namun kalimat yang telah menggumpal di tenggorokannya itu ditelannya kembali. Raden Mas Jolang kini merasa jengah dan sekilas dilihatnya Ramandanya yang masih tergulek lemah. Nafasnya kini semakin tersendat. Sesekali Panembahan Senopati masih berusaha untuk tersenyum, meskipun kadangkala seperti senyum yang dipaksakan. Jantung Raden Mas Jolang kini bagai meledak. Tanpa disadari, bulu-bulu tubuhnya kini meremang, merasa seluruh tubuhnya dialiri oleh hawa yang panas. Detak jantungnya pun kini juga serasa berhenti berpacu. Baiklah Romo, restu Romo untuk kejayaan Mataram di masa depan. Hingga beberapa saat lamanya Panembahan Senopati terdiam. Kedua kelopak matanya tertutup rapat dan mata Raden Mas Jolang kini menyipit. Sampai beberapa saat suasana kaku dan tegang. Kening Adipati Mondoroko berkerut-merut. Setelah sampai beberapa saat lamanya Panembahan Senopati tidak bereaksi. Ia tetap terdiam dan baru lega ketika Raja Mataram yang bergelar Senopati ing Aloko, Saidin Panotogomo itu membuka matanya kembali dan kemudian berkata, Paman Juru Mertani, orang tua yang rambutnya kini telah berubah menjadi putih itu buru-buru menyahutnya. Ya, ada apa, Nger? Agaknya aku sudah tidak kuat lagi, Paman. Suara pendiri Mataram itu kini separuh hilang. Adipati Mondoroko kini bergeser mendekat. Jangan berkata seperti itu, Nger putraku. Apakah Paman Juru tidak melihat tanda-tanda itu? Sebagai orang yang telah berusia sangat lanjut, Ki Juru Mertani sebenarnya dapat menebak apa yang akan terjadi. Namun
tidak seorang pun yang bisa menentukan pepesten yang telah digariskan. Karenanya ia kini lebih memilih diam. Paman, aku titipkan Mataram dan Mas Jolang kepada Paman. Didiklah ia agar menjadi raja yang adil dan bijaksana, Paman. Menjadi raja yang mengayomi seluruh rakyat. Ki Juru Mertani kini bergeser mendekat merapat tangan Panembahan Senopati yang di masa remajanya lebih dikenal dengan sebutan Masnya Beiloring Pasar. Dengan sangat perlahan, tangan itu kini menjadi sejuk dan dingin. Dengan tajam diamatinya wajah sang Panembahan yang nampak memutih dengan bibir yang mulai berkerut. Sampai beberapa saat lamanya suasana tegang dan kaku. Malam kini menjadi semakin larut. Ketika bintang gubuk penceng mulai bergeser ke arah barat, nafas Panembahan Senopati mulai tersendat. Lamat-lamat dari kejauhan terdengar suara burung penceh yang melengking dengan kering. Suasana di ruangan itu kini serasa beku membatu. Malam yang menyelimuti bumi Mataram seakan membuat setiap hati kini menjadi buram. Sesuram cahaya-cahaya lentera, lampu-lampu minyak, dan obor yang dipasang dari sudut ke sudut yang berkedipan tersapu oleh angin. Lampu-lampu kaca di pinggir jalan kini berkedap-kedip pada persimpangan-persimpangan jalan. Lampu-lampu yang tergantung itu berayun-ayun di antara gemerlap warna-warni. Sejumlah perwira dan para prajurit jaga yang duduk-duduk di pendopo masih berkumpul di tempatnya. Ribuan orang yang tukuran di alun-alun pun juga belum beringsut. Mereka duduk beralaskan rumput, sebagian berdiri dengan melipat tangan, dan sebagian lagi bersandar pada pagar ringin kurun di tengah alun-alun. Mereka masih menunggu apa yang sebenarnya terjadi. Belum ada keterangan resmi dari istana. Mereka hanya mendengar kabar bahwa Kanjeng Sinuwun kini tengah jatuh sakit. Namun kabar itu masih belum jelas. Berita dari mulut ke mulut itu masih terdengar simpang siur. Hampir bersamaan dengan kokok ayam jantan yang terakhir kalinya, sakitnya Panembahan Senopati kini menjadi semakin berat. Tatapan matanya kini menjadi kian memudar, seirama dengan tarikan nafasnya yang semakin berat. Sesekali nampak wajahnya menegang, namun tidak lama tarikan nafasnya pun juga menjadi semakin pelan. Sang permaisuri, yaitu Kanjeng Ratu Mas, yang masih berada di sisi pembaringan kini telah terbungkam. Tubuhnya gemetar dan mendadak ia memekik kecil sambil memeluk tubuh suaminya yang semakin melemah. "Kang Mas!" Nada suaranya meninggi, lalu menukik tajam dan tenggelam di tengah tangisnya yang meledak. Diciuminya kening suaminya beberapa kali, namun Kanjeng Sinuwun hanya tersenyum. Senyum yang penuh dengan keikhlasan. Sekali lagi ia mencoba memandang permaisuri yang masih sesenggukan. Akhirnya tatapan matanya beralih pada putrinya, yaitu Dyah Ayu Laweh. Tiba-tiba kedua bibir yang berkerut dan kian memutih itu terdengar berdesis. "Dok, Laweh." Suara itu demikian lemahnya, namun karena bilik itu dicekam oleh kesenyapan, Dyah Ayu Laweh mendengar suara itu dengan sangat jelas. Dengan agak ragu, ia kemudian melangkah maju dan berjongkok di sisi pembaringan. Dengan sangat pelan, tangan kanan Panembahan Senopati yang ketika mudanya kokoh dan kuat itu telah lunglai meraih putri kesayangannya. Kedua bibirnya yang pucat pasi kini nampak bergerak-gerak. "Dok, Romo berpesan, jaga ibu dan taatlah pada beliau." Suara Panembahan Senopati bagai tertelan di tenggorokannya. Akhirnya pepesten itu kini tidak terhindarkan.
bersamaan dengan terjadinya gerhana matahari total di tahun 1523 Jawa atau 30 Juli tahun 1601, Panembahan Senopati wafat. Ia kemudian dimakamkan di Kota Gede berdampingan dengan makam ramandanya, yaitu Ki Ageng Pemanahan yang bergelar Ki Gede Mataram. Mereka kini terhenyak. Adipati Mondoroko yang melihat kejadian itu juga terkejut. Setengah tidak percaya, ia bangkit dan memeriksa nadi sang Panembahan. Pangeran Purboyo kini juga tidak kalah gusar. Dengan bergegas, ia mendekati jasad ramandanya yang tergolek diam di pembaringan. Gemetar tangannya menyentuh kaki ramandanya yang kini mulai terasa dingin. Dia Ayu Laweh yang kala itu masih bocah kemudian berdiri tidak tahu apa-apa. Kedua bola matanya tidak berkedip, sementara ibundanya Permaisuri Kanjeng Ratu Mas menelungkan wajah di dada suaminya. Permaisuri cantik bertubuh langsing yang nampak lebih muda dari usia yang sebenarnya itu terguncang melihat kematian suami yang sangat dicintainya. Dengan sangat lembut, beberapa kali ia mengusap rambut ikal sang Panembahan dengan perasaan yang campur aduk. Sementara itu di sudut yang lain, Ki Juru Kiting juga nampak Goreh duduk tidak tenang pada sebuah kursi rotan dengan mulut yang berkomat kamit. Tidak jauh di belakangnya, Pangeran Juminah menundukkan kepalanya tidak bergerak. Dari sekian orang yang bersedih atas wafatnya Panembahan Senopati, Raden Mas Julanglah yang paling merasa gusar. Kedua bola matanya kini hampir keluar. Sambil bersedekap dan berjalan mondar-mandir, putra mahkota Mataram itu sama sekali tidak menduga akan begini kejadiannya. Dengan ekspresi yang campur aduk, seperti ketegangan kini membayangi wajahnya. Berulang kali, kedua alis matanya seperti hendak menyatu. Sejenak, sikapnya berubah menjadi kaku dan raut mukanya nampak lebih serius dengan garis mulut yang lebih keras. Tidak lama kemudian, Raden Mas Jolang kemudian tertunduk dengan lesu. Sejenak kemudian, istana Mataram menjadi gempar. Raungan tangis terlontar di sana-sini meratapi kematian dari Kanjeng Sinuwun yang sangat mereka hormati. Para emban kini juga berlomba untuk mengucurkan air mata mereka. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kanjeng Sinuwun telah wafat. Bersamaan dengan munculnya sang Bagaskara di ufuk timur, suara bende kini menohok langit. Di pukul 1 berjarak, suara bende Kiai Bicak menggelegar sampai di sudut-sudut kota. Mendengar bende yang dipukul dengan nada seperti itu, siapapun maklum itu adalah isyarat lelayu. Kabar itu pun kini semakin meluas. Gelegar bende Kiai Bicak terus berkumandang sampai menjelang siang, mengundang segenap kawula Mataram untuk berdatangan. Jumlah orang-orang yang ingin memberikan penghormatan terakhirnya kini terus bertambah. Matahari pun kini terus merambat tinggi. Segala persiapan pemakaman kini telah selesai dan hawa duka cita terasa kini semakin mengental. Sekendal aroma bunga melati yang berbaur asap dupa kemenyan dan irisan dari kayu cendana. Sebelum layon diberangkatkan, para sesepuh dan bini sepuh diberi kesempatan untuk memberikan penghormatan terakhirnya. Bergegas, Adipati Mondoroko kini mendekat, diikuti pula oleh para sesepuh lainnya. Dengan tangan yang gemetar, Adipati Mondoroko kini menyentuh kening Panembahan Senopati. Upacara pemberangkatan layon didahului dengan sholat jenazah. Pintu gerbang istana bagai dikepung para prajurit yang berjaga-jaga dengan tombak mereka. Di depan pintu gerbang telah siap sekelompok prajurit kehormatan yang akan mengantarkan jenazah sampai di tempat peristirahatannya terakhir. Mereka adalah pembawa panji-panji, rontek, umbul-umbul, dan rangkaian bunga. Merekalah yang kini berada di barisan paling depan. Waktu menjelang siang diawali dengan bunyi genderang dan trompet berderap memanjang
jenazah Panembahan Senopati diberangkatkan. Tangis tertahan-tahan masih terdengar sampai mendekati pintu gerbang. Adipati Mondoroko bersama dengan Raden Mas Jolang berada di urutan paling depan mengiringi jenazah, disusul oleh sang permaisuri beserta putra dan putri mereka, diapit pula oleh puluhan prajurit dalam pengawalan khusus. Rombongan selanjutnya adalah para petinggi Mataram dan sejumlah alim ulama. Sepanjang jalan ribuan orang menyemut berdesak-desakan ingin memberikan penghormatan terakhir mereka. Pada hari terakhirnya itu, nampak bahwa Panembahan Senopati adalah benar-benar seorang raja besar yang sangat dihormati dan dicintai rakyatnya. Beberapa orang yang tidak dapat mengendalikan perasaannya beberapa kali mengusap mata yang basah ketika menyaksikan pemakaman itu. Setelah upacara pemakaman itu selesai, lautan manusia yang seolah menenggelamkan areal makam itu kini mulai surut. Mereka meninggalkan makam Panembahan Senopati yang nama kecilnya adalah Danang Sutawijaya. Adipati Mondoroko bersama Raden Mas Jolang dan sejumlah petinggi Mataram kini masih berdiri di sekitar makam. Sesepuh Mataram itu memandangi taburan bunga di seputarannya dengan wajah yang sangat buram. Di sebelahnya, Raden Mas Jolang menggertakkan gigi dengan perasaan yang campur aduk. Sampai-sampai ia tidak ingat lagi apakah ia sedang duduk atau berdiri. Raden Mas Jolang seperti hampir menangis manakala mengenang semangat dan cita-cita dari Ramandanya. Mimpinya begitu indah, namun usianya tidak mengizinkannya. Masih lekat dalam benaknya ketika pada suatu petang Ramandanya berkata ingin membuat Mataram menjadi semakin besar. Mataram yang agung, bukan hanya keagungan negaranya, namun juga keagungan dan juga kemakmuran dari rakyatnya. Tiba-tiba saja begitu banyak yang ingin ia katakan, begitu banyak yang ingin ia lakukan bagi Ramandanya, bagi negara dan bagi rakyatnya. Lalu kemudian ditetapnya gundukan tanah kecoklatan yang berbalut bunga tabur di depan hidungnya itu. Semerbak bunga tabur dan bau gayan tanah yang masih basah kini memunculkan aroma yang asing. Tanpa dikehendaki, kepalanya kini tertunduk dan berat badannya kini serasa bertambah. Entah sampai berapa lama Raden Mas Jolang terduduk dengan pikiran yang kacau. Baru sadar ketika matahari timbul tenggelam di antara daun-daun sembojo di pemakaman itu. Ia merasa harus berpaling ketika dari belakang punggungnya terdengar seseorang yang menyapa. Adipati Mondoroko kini telah berjongkok di sebelahnya. Sudahlah, diikhlaskan saja, sapa yang Mondoroko dengan lirih. Tanpa menjawab, Raden Mas Jolang kemudian bangkit dan berlalu. Dengan langkah yang berat, ia meninggalkan makam itu. Hanya sesekali ia berpaling dan harus menelan ludah banyak-banyak karena kerongkongannya kini terasa seperti hampir tersumbat. Tanpa sadar, ia kemudian berdesis. Aku berjanji, Romo,